Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa Puton TV yang kami muliakan, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah, petunjuk Allah selalu dalam kehidupan ini. Di kesempatan ini banyak yang menanyakan kepada kita, Puton TV kok menyampaikan tentang akhir zaman. Apakah ini hampir kiamat? Kalau Dajjal keluar, Imam Mahdi keluar, berarti kan mendekati kiamat. Ini pertanyaan ini sangat banyak, baik ketika ngobrol atau ketika kita ada yang japri, itu sering. Maka kami sampaikan di hal ini berdasarkan sebuah riwayat, entah itu sahih atau tidak riwayatnya, tapi itu sudah menjadi buah bibir riwayat bahwa umat Rasulullah itu dalam kehidupannya tidak lebih dari 1500 tahun ataupun 15 abad dari hadirnya Rasulullah sebagai utusan Allah. Dalam hal ini kami menyampaikan bahwa fase akhir zaman ini terbagi menjadi dua. Kami berusaha untuk membagikan ada fase pertama dan ada fase kedua. Fase pertama adalah mulai Rasulullah SAW sebagai utusan sampai pada abad ke-15. Dan ini cocok dengan riwayat Imam Suyuti. Ini adalah fase pertama. Oleh karena itu, di akhir zaman ini Allah turunkan Nabi di fase pertama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau dijuluki sebagai Nabi akhir zaman. Maka fase pertama ini semua orang yang hidup di masa Rasulullah sampai sekarang, yaitu pelaku akhir zaman semua, tapi di fase yang pertama. Generasinya mulai generasi nubuah bersama Rasulullah. Rasulullah meninggal, pasca Rasulullah namanya generasi Khulafaur Rasyidin atau sahabat, kemudian dilanjutkan generasi khilafah. Fase pertama ini berakhir di tahun 1924, ditandai dengan runtuhnya khilafatul muslimin, khilafatul Islam, yaitu khilafah Al-Utsmani At-Turki. Di fase pertama ini kemudian dilanjutkan kepada fatroh ataupun 100 tahun ambil jarak antara fase pertama dengan fase yang kedua. Fatroh diambil 100 tahun, maka fatroh ini akan jatuh mulai 1924 sampai dengan 2024. Makanya semua ulama dunia menanti ada perubahan apa bumi ini, karena fase pertama sudah dilalui. Fase fatroh, kekosongan dari khilafah sudah dilalui 100 tahun. Ada apa gerangan di 2024 ini? Yang otomatis ketika fase pertama selesai dan fase fatroh, kekosongan itu selesai, otomatis kita akan masuk di zaman fase yang kedua, yaitu zamannya, kalau orang Yahudi zamannya Mesias, kalau orang Nasrani Isa turun kembali, kalau di kita agama kita Islam dikenal dengan munculnya Al-Mahdi. Kalau di Jawa, khas Jawa punya sendiri namanya Satrio Paningit Ratu Adil. Dan masing-masing agama punya istilah masing-masing, tapi pada intinya adalah sama. Dan fase ini adalah fase yang kedua. Mulai
2024. Sampai kapan? Apakah kemudian 2 tahun lagi atau 200 tahun lagi kemudian kiamat kubro? Untuk hal ini ada sebuah kabar tapi tidak vulgar, sebuah riwayat bahwa di akhir zaman nanti tidak akan kiamat meskipun kurang 2 hari, kecuali Allah akan mengutus seorang laki-laki yang nantinya akan memakmurkan bumi ini dengan keadilan, kesejahteraan, kebenaran, sebagaimana Allah memakmurkan bumi ini, sebagaimana Allah menciptakan bumi ini rusak, dipenuhi dengan kedoliman dan kelacutan. Bahasa isyarah Rasulullah waktu itu 2 hari. Maka petunjuk akhir zaman, karena ini hasil petunjuk bukan karangan, bahwa awes sukoroso 2 hari itu adalah 2000 tahun. 2 hari di sini adalah 2000 tahun. Artinya kurang lebih dari fase 2024 kesananya, kurang lebih kiamatul kubro yang sangat ditakuti itu adalah kurang lebih adalah 2000 tahun. Sehingga fase akhir zaman 15 abad ditambah 2000, jadi 350 atau 35 abad ya, 35 abad ya, 35 abad. Fase pertama dengan kedua bedanya apa? Fase pertama itu di situ hitam putih masih tetap berlaku. Jadi Rasulullah sebagai utusan Allah itu tidak mengadili pada yang hitam, tapi masih berlaku. Buktinya apa? Di masa Rasulullah, kalau orang itu yang penting sudah pakai baju Islam, sudah bersyahadat, maka tidak boleh dibunuh. Dia masih hidup bareng bermasyarakat. Itu fase Rasulullah gitu. Nggak ada pengadilan, nggak ada. Dan itu dibiarkan kalau sudah syahadat, nggak ada. Sehingga orang-orang munafik yang masuk Islamnya itu ada kemauan tujuan tertentu, bukan karena mengikuti keislaman dalam rangka ingin selamat fid-dini wa dunyal akhirah, tapi karena ada kepentingan, maka dibiarkan tetap. Dan itu berlakunya hitam putih, pembiaran orang munafik itu berlaku di masa Rasulullah masa hidup sampai sekarang. Bukan hanya di wilayah dohir saja, syariat saja, di wilayah gaib juga sama. Di wilayah gaib di masa Rasulullah, bahkan di masa sebelum Rasulullah, yaitu Grand 5 generasi yang pertama, yaitu generasinya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, kesini juga di hitam putihnya gaib masih dibiarkan. Jadi hitam ya berjalan, yang putih juga berjalan. Sampai pada sebelum masuknya Wali Songo, diawali generasi Wali Songo yang pertama, yaitu masuknya Islam untuk berkembang di Pulau Jawa ini atau di Nusantara ini, yang kita kenal dengan bahasa perjanjian Syekh Subakir dan Sabdo Palo, itu juga terjadi ya perjanjian. Tidak ada menang, tidak ada kalah. Yang ada, ayo do bareng-bareng. Ireng karo putih melaku bareng. Dan ini memang fase-fase yang pertama memang sifatnya seperti itu. Sama. Sampai kapan? Ya sampai sekarang. Itu dulu aja seperti itu, apalagi sekarang kita hidup di masa yang fatrah, tentunya lebih parah. Apa ada ayatnya Pak Yai? Ayat yang menerangkan, yang memberi isyarah bahwa zaman fatrah 100 tahun yang kita alami ini di Quran ada enggak? Kalau mana letter bahasa enggak ada. Tapi kalau prestasi ataupun kondisi yang diisyarahkan Allah ada. Kita mendapat petunjuk bahwa di pelaku akhir zaman ditunjukkan oleh yang tidak perlu kita sebut namanya, belum waktunya, yaitu sebuah ayat di surat Al-A'raf 177. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadzlimun. Jadi sejelek-jelek perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayatku, dan pada diri mereka lah mereka berbuat dolim. Ayat ini khusus
Di mana simboliknya adalah untuk umat sekarang, umat yang mengalami fatrah. Dulu aja hitam putih jelek, apalagi sekarang. Dan Rasulullah dalam sebuah riwayatnya yang sangat sahih dan dimaklumi, dipahami oleh semua umat, bahwa sebaik-baik kurun adalah kurun Rasulullah. Setelah itu kurun setelahnya, setelah itu kurun setelahnya, setelah itu kurun setelahnya, dan kurun yang setelahnya itu lebih jelek daripada kurun sebelumnya. Kurun yang setelahnya lagi lebih jelek daripada kurun sebelumnya. Makanya di kurun yang 100 tahun fase fatrah ini tentunya kurun yang paling jelek di antara kurun-kurun yang menjadi fase pertama ini. Fasenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling ironis, kita kembali ke negeri kita yang tercinta, Indonesia. Karena saya orang NU, juga kita melihat fasenya kehidupan orang NU, munculnya organisasi NU ataupun saudara kita Muhammadiyah, munculnya dan berkembangnya organisasi Muhammadiyah, ataupun Al-Irsyad, munculnya Al-Irsyad, ataupun kelompok Habaib, Robitohnya munculnya kapan? Ini semuanya muncul ketika di zaman fatrah. NU berdiri 26 di masa fatrah. Muhammadiyah berdiri 1912, tapi langsung masuk fatrah di tahun yang ke-10, ke-12-nya. Para Robito juga di masa fatrah. Negara kita Indonesia malah 17 Agustus 45 juga di masa fatrah. Kesemuanya yang ada di bangsa kita, komponen kita, sadarilah bahwa kita sekalian lahir muncul baik secara individu maupun secara organisasi keagamaan maupun secara kenegaraan, bahwa kita muncul di masa fatrah tentunya tidak lepas dari hal-hal hitam putih. Oleh karena itu semua pemimpin negara ini itu kalau tidak sinergi dengan kelompok sisi hitam pasti tidak kuat. Berdirinya negara ini sama, dari mulai Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden kesini sama. Mau gelem yo ngono, ora gelem ngono. Kalau nggak mau sinergi dengan yang sisi hitam, ya tidak jadi presiden. Memang kondisi alamnya memang di kondisi fatrah, apalagi kondisi fase pertama yang paling terakhir. Makanya kalau kita melihat pahit getirnya kita mendapat petunjuk dari pelaku akhir zaman ini, bahwa hampir seluruh presiden Indonesia, karena di dalam dia menjadi penguasa selalu bersinergi dengan kegelapan. Meskipun pahit kami sampaikan bahwa semua presiden Indonesia yang sudah meninggal itu ada masalah dengan Allah, karena perilakunya ketika membawa harus sinergi dengan, bahasa yang sangat terkenal adalah penguasa gedung. Di fase inilah kita hidup. Yang kami lihat bahwa seluruh presiden yang sudah meninggal itu ada masalah, kecuali satu, yaitu Presiden Habibie. Beliau husnul khotimah dan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ada masalah. Dan ini tugas dari pelaku akhir zaman. Di antaranya di samping menolong membebaskan saudara-saudara kita yang mendapat dan dipilih oleh Allah untuk terbebas dari kekuasaan kegelapan, tugas pelaku akhir zaman yang belum kami sampaikan di konten Putra TV ini adalah diberi izin oleh Allah menolong arwah leluhur orang tua kita yang masih ada masalah dengan Allah, sehingga tidak masuk ke alam barzah, tidak masuk ke taman surga, dan dia hidup di alam jiniyah, alam yang kedua, alam al-maghdub yang pernah kita sampaikan di konten. Artinya roh dan sukmanya masih dibendu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kami cara metode untuk membebaskan hal ini?
dibutuhkan harus ada anak cucunya. Dan anak cucunya harus ada yang bertobat, dibersihkan dari kegelapan, resi, akhirnya dinyatakan sebagai anak yang soleh. Kita ajak doa bersama-sama, mendoakan kepada Allah orang tua kita yang tidak masuk di alam barzah supaya diangkat oleh Allah, diampuni oleh Allah. Ini salah satu dari tugas pelaku akhir zaman yang belum kami sampaikan di konten Futon TV, dan kali ini kesempatan ini alhamdulillah kami ingat untuk menyampaikan kepada sedulur-sedulur kabeh, para netizen, para pemirsa, karena hidup kita dinyatakan bahagia kalau kita ini adalah bersih, merdeka dari cengkeraman gaib. Anak-anak kita bersih, tidak ada ancaman dari gaib, dan orang tua kita diselamatkan oleh Allah dari cengkeraman gaib itu, meninggal husnul khotimah. Kita masih hidup di dunia ini menjalani hidup dengan sakinah mawaddah warahmah, yang di sana diampuni Allah, bisa masuk alam barzah. Inilah kesempurnaan kehidupan kita, dan kami mengajak kepada netizen, mari kita saling membantu, saling sadar, nggak usah jaim, nggak usah kecil hati. Jalan keluar Allah pasti akan ada kalau kita mau mencari dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah pasti datang kalau kita mau serius, khususnya kepada teman-teman yang kemarin jadi supranatural, sekarang udah bosen. Mari kita tobat. Gaib Anda belum resik, masih ada meskipun Anda sudah gak praktek, itu juga perlu dibersihkan, karena Anda mantan pelaku, mantan dukun, mantan supranatural, kemudian ditinggalkan begitu saja terus bersih. Enggak, kami nasihati, kami beritahukan belum bersih, dan kami memang diberi izin sebagai awal pemula sebelum kemunculannya beliau yang mulia yang akan keluar di akhir zaman ini. Kami memang diberi izin untuk membantu saudara-saudara sekalian dalam ranah keluar dari jiniyah yang menguasai diri kita, iblisiah, jiniyah, ifritiyah, dan lain-lain sebagainya. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, berkah untuk kita sekalian, dan kita sekalian mudah-mudahan tetap mendapat petunjuk dari Allah. Yang belum, mudah-mudahan ditolong oleh Allah masuk di dalam ranah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.